Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin membahas hasil pertandingan antara Dewa United yang kembali meraih kemenangan melawan PSIS Semarang ya. Nah, Dewa United kemarin berada di posisi keempat dengan 34 poin. Ya, memang terpaut cukup jauh dengan Persib Bandung ya di puncak klasemen sementara dengan 46 poin ataupun di posisi kedua 39 ya dengan Persija Jakarta. Nah, tetapi kalau kita lihat form daripada Dewa United ini dalam 3-4 pertandingan terakhir Dewa United berhasil meraih kemenangan ya, dan skornya juga telak gitu kan. Kemarin 4-1, kemudian sebelumnya itu juga dengan skor yang besar. Nah, artinya Dewa United di putaran kedua saya lihat performanya memang meningkat gitu ya. Dan sebetulnya sejak awal ya beberapa pihak, beberapa pengamat termasuk juga pelatih ya, diantaranya Bojan Hodak sendiri, kemudian pemain seperti David da Silva itu mengakui bahwa tim yang akan menarik untuk dilawan ya, kata David da Silva itu adalah Dewa United. Kenapa Dewa United menjadi tim yang dianggap tangguh? Karena memang komposisi pemain yang mereka datangkan itu di musim ini ya dapat dikatakan pemain-pemain bintang gitu ya. Nah, dan kalau dengan Persib Bandung kan ada semacam intrik tersendiri gitu ya. Bagaimana ada 1-2 pemain yang sudah bernegosiasi dengan Persib Bandung tetapi kemudian gagal ya, tidak jadi dan justru oleh Dewa United ya, yaitu Hugo Gomez atau Jaja juga Alexis Mesidoro. Oke. Nah, dalam 4 pertandingan terakhir termasuk di pertandingan terakhir melawan Semarang itu skornya adalah 4-1. Artinya Dewa United menunjukkan kelasnya bahwa mereka bisa menjadi tim yang paling produktif ya dengan 41 gol saat ini. Dan saya lihat di performa putaran kedua ini defensif mereka mulai bagus. Kalau sebelumnya Dewa United cukup banyak kebobolan di di putaran pertama, nah di putaran kedua itu sudah sedikit ya. Sekarang baru kebobolan kalau tidak salah 23 ya, artinya di 4 pertandingan terakhir itu tidak banyak kebobolan. Nah, ini menunjukkan bahwa potensi yang sebelumnya masih menjadi potensi di putaran pertama ya, kan lihat pemain itu potensinya besar sekali. Nah, nampaknya sekarang sudah mulai menyatu di atas lapangan ya, dan tampil sangar, tampil mengerikan ya. Bahkan kan Persib Bandung sendiri ya harus mengakui keunggulan Dewa United, padahal bermain di kandang sendiri itu dengan skor 2-0 tanpa balas ya. Artinya ya seperti dikatakan Bojan Hodak yang terakhir juga Dewa United bisa tampil mengejutkan ya. Dan dengan kemenangan tadi malam berarti Dewa United sekarang berada di posisi keempat, tetap tidak berubah, tapi poinnya semakin dekat dengan peringkat 1 atau peringkat 2 dan peringkat 3, yaitu 37 poin. Nah, artinya untuk mengancam atau Dewa United itu bisa menjadi ancaman bagi Persib Bandung diantaranya ya, meskipun terpaut hampir 9 poin ya. Nah, kalau pada video sebelumnya saya mengatakan bahwa Persib Bandung ditantang atau diuji oleh badai cedera yang dialami oleh para pemainnya. Nah, kali ini juga tantangan dari luar ya. Kalau kemarin di 2 pertandingan terakhir Persija hanya meraih hasil imbang, kemudian Persibaya juga masih melorot gitu kan. Nah, kali ini Dewa United benar-benar akan menjadi penantang serius karena dalam 4 pertandingan terakhir kalau tidak salah mereka terus-menerus meraih hasil kemenangan. Ya, dan kalau kita lihat ya ini di pertandingan terakhir nih melawan PSIS Semarang, Dewa United penguasaan bolanya karena memang ball possession ya identik dengan itu 77% ya, berbanding dengan Semarang yang hanya 23%. Total tembakan juga 15 kali total tembakan, 5 diantaranya on target dan 4 diantaranya menjadi gol. Berarti kan tingkat efektivitasnya tinggi ya. Dan ya di mana sih kunci kekuatan Dewa United ya, ada di 2 ya, terutama di tengah dan juga di depan ya. Di tengah di sana ada Hugo Gomez ya alias Jaja, ada Ricky Kambuaya, juga ada Alexis Mesidoro. Kita tahu ya 3 pemain ini bisa katakan sebagai pemain-pemain pilar ya, pemain-pemain top playmaker terbaik yang ada di Liga 1 dan semuanya berkumpul di sana. Nah, di lini serang ada Egy Maulana Fikri yang on fire juga gitu kan.
sekaligus juga penyerang timnas kan. Kemudian ada Alec Martin yang juga menjadi top scorer ketiga pada musim lalu. Nah, kemudian juga ada Taisei Marukawa yang kita tahu penyerang sayap yang luar biasa juga. Nah, jadi dengan kekuatan yang dimiliki oleh para pemain tersebut, ya sebetulnya memang Dewa sejak awal harusnya memang menghuni papan atas gitu ya. Nah, baru sekarang mulai konsisten dan menurut saya tampil sangat mengerikan gitu kan. Bisa mencetak gol lebih banyak gitu kan. Hal yang sama yang dilakukan oleh Persib musim lalu, hanya saja musim ini kan Persib terlihat agak macet karena tadi di badai cedera gitu kan. Nah, artinya apa yang dikhawatirkan oleh Coach Bojan Hodak diantaranya itu nampaknya mulai terlihat sekarang ya, bagaimana Dewa United mulai menunjukkan taringnya ya, dan ya terlihat sekali Persib sendiri kan tidak bisa mampu menandingi permainan daripada Dewa United ini. Nah, tinggal nanti kita lihat seberapa jauh konsistensi yang bisa ditampilkan oleh Dewa United. Tapi kalau Dewa United konsisten seperti ini, nah ini tentu akan menarik. Karena seperti yang saya katakan juga di video sebelumnya, bahwa saya kira pertempuran atau perebutan gelar juara, kalau pada putaran pertama orang bilang sekitar 2 tim, terutama Persib dan Persibaya. Tapi karena Persibaya melorot, saya melihat ada 4 tim ya. Kemarin juga saya katakan di video sebelumnya. Jadi ada 4 tim yang memang berpotensi, dan tentu Persib Bandung adalah kandidat utamanya ya. Persib, Persibaya, kemudian Persija Jakarta dan juga Dewa United. Nah, Persib Bandung masih cukup konsisten walaupun ya agak kesulitan. Persibaya ya kesulitan, Persija juga kesulitan. Nah, Dewa United yang sekarang terlihat begitu moncer ya, begitu sangar, begitu luar biasa gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat seberapa jauh ini harus benar-benar diwaspadai oleh Persija Jakarta, juga harus diwaspadai oleh Persibaya. Nah, di minggu depan akan menarik tuh. Saya akan buat previewnya ya. Nanti Persija Jakarta yang akan melawan Dewa United. Kenapa ini pertandingan akan menarik? Karena kedua tim menggunakan taktik yang sama ya. Berorientasi pada bola, nah kemudian melakukan ball possession, kemudian melakukan kreasi serangan dan menciptakan gol ya. Hanya saja kalau kita lihat statistik saat ini, nah memang lebih sangar Dewa United ya, karena menjadi tim yang paling produktif dan kebobolan juga cukup bagus ya. Kalau kita kalkulasikan, kalau Persija Jakarta memang dari segi produktivitas tidak begitu menonjol, walaupun juga tidak dikatakan jelek, tetapi secara statistik tentu kalah ya gitu kan, seperti itu. Nah, kita nanti akan lihat ya. Saya akan berikan previewnya Persija Jakarta melawan Dewa United. Karena ini menjadi pertarungan yang menarik sekarang, karena poinnya sudah berdekatan ya. 46, 39, 38 dan 37. Jadi 4 tim ini saya kira yang menjadi perebutan ya. Dan kalau melihat performanya, Dewa United benar-benar menjadi ancaman serius. Nah, bisakah tim-tim lain membendung Dewa United sama halnya seperti tim lain berupaya membendung Persib Bandung, atau seperti apa? Nah, itu kita akan lihat ya. Tapi saya melihat Dewa United tampil luar biasa ya. Mereka mampu bermain dengan sangat baik, sangat padu gitu kan. Dan kekuatan mereka yang selama ini tidak konsisten mulai menunjukkan taringnya ya. Konsistensi, kekompakan dan seterusnya itu luar biasa sekali ya. Kita lihat ya bagaimana nanti Persib Bandung, Persibaya juga Persija Jakarta akan mengatasi hal ini. Oke, seperti itu.